Selamat pagi, saya Intan dan hari ini kita akan cerita mengenai prinsip-prinsip asuransi. Kenapa ini penting sekali? Karena prinsip asuransi akan selalu ada pada saat kita bicara tentang resiko, tentang manajemen resiko, dan tentang asuransi. Dan prinsip asuransi hanya berlaku pada saat kita berbicara tentang 3 poin ini saja. Di luar itu, tidak dikenal prinsip asuransi. Oleh karenanya, pada saat nanti kita menjadi bisnis partner di asuransi atau kita bicara tentang polis asuransi, kita pasti akan selalu terkait dengan prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi ada 6. Yang pertama, insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Ketiga, proximate cost. Keempat, indemnity. Dan kelima, subrogation. Terakhir adalah contribution. Pertama, kita akan bicara tentang insurable interest. Kita artikan menjadi hak untuk mempertanggungan sesuatu yang timbul dari adanya hubungan atau kepentingan keuangan yang sah yang diakui oleh hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan. Ada 4 hal penting yang ada di dalam insurable interest. Yang pertama, adanya harta benda, hak, kepentingan jiwa, anggota tubuh, atau kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum yang kesemuanya dapat diasuransikan. Contoh harta benda, contohnya rumah tinggal, bangunan. Hak, contohnya kepemilikan atas suatu barang yang diasuransikan. Kepentingan, itu juga kepentingan saya atas mobil yang diasuransikan kalau memang namanya tercatat atas nama saya. Kemudian jiwa, asuransi jiwa, anggota tubuh, ada namanya personal accident, artinya satu jempol ini, satu tangan ini, semua ada nilainya di dalam asuransi. Kemudian ada kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum pihak ketiga, contohnya kita sedang naik kendaraan, lalu kita kemudian menabrak ke samping jalan, di situ ada warung yang kita tabrak, nah timbullah tanggung jawab hukum pihak ketiga, yaitu orang dan warung yang tadi ditabrak. Nah, kedua, harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum terhadap objek pertanggungan, ya, orang yang mengasuransikan dan ada objek pertanggungan. Kemudian, tertanggung harus memiliki hubungan dengan objek pertanggungan dan mendapatkan manfaat bila objek tidak rusak dan menderita kerugian bila objek rusak. Jadi, ada kepentingan. Kalau saya memiliki kendaraan, kemudian kendaraan saya tidak rusak, maka saya tidak punya keuntungan apapun. Tapi bila kendaraan itu diserempet oleh motor sehingga bempernya rusak, maka saya menderita kerugian. Kerugian atas apa? Bisa dihitung secara uang, yaitu pada saat bemper itu harus masuk bengkel dan ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, oleh karenanya hubungan ini yang disebut dengan insurable interest. Dan yang terakhir, hubungan antara tertanggung dengan objek pertanggungan tersebut harus sah menurut hukum. Artinya harus ada legal dokumen yang berlaku atas objek pertanggungan yang dipertanggungkan. Contohnya saya dan mobil tadi, saya mengasuransikan mobil dan secara legal hukum bisa dilihat dari STNK-nya dan itu resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.